يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah sekalian rahimakumullah, di kehidupan nyata kita sangat bangga, kita pun bahagia mengenal seseorang yang hebat. Misalnya kita mengenal Bapak Presiden, misalnya kita mengenal seorang jenderal. Meski tidak banyak yang kita dapatkan dari perkenalan itu, namun kita bahagia dan kita bangga. Satu hal yang sangat pantas sekali bahwa kita lebih bangga, lebih bahagia mengenal yang segala-galanya bagi kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada yang paling membahagiakan, paling membanggakan melebihi mengenal yang segala-galanya bagi kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenal Allah dalam agama kita dinamakan dengan ma'rifatullah. Ma'rifatullah, mengenal Allah. Ada sebagian orang yang berpandangan ma'rifatullah itu bukan sesuatu yang ikhtiar, tapi sesuatu yang mauhibah. Artinya saya mengenal Allah itu bukan sesuatu yang bisa saya upayakan, tapi sesuatu yang diberikan. Bagaimana saya mengenal Allah? Jawabannya Allah berikan Anda ma'rifat itu. Ada yang berpandangan demikian. Tetapi dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, bagaimana saya ma'rifatullah, mengenal Allah? Jawabannya adalah dengan cara belajar. Al-Quranul Karim panjang lebar Allah berbicara tentang dirinya. Dan itulah jalan kita untuk ma'rifatullah, untuk mengenal Allah Azza wa Jalla. Tiga hal ma'rifatullah, tiga hal yang mesti kita kenali tentang Allah. Pertama, ma'rifatuz zat, mengenali zatnya Allah, dirinya Allah. Yang kedua, ma'rifatus sifat, mengenali sifat-sifatnya Allah. Nomor tiga, ma'rifatul af'al, mengenali
perbuatan-perbuatan Allah. Inilah 3 hal di dalam ma'rifatullah. Ma'rifatullah berarti mengenali zat Allah, alias mengenali dirinya Allah. Ma'rifatullah yang kedua, mengenali sifat-sifatnya Allah. Dan ma'rifatullah yang ketiga adalah mengenali perbuatan atau keputusan-keputusan Allah. Jemaah sekalian, ma'rifatullah yang pertama yaitu mengenali zat atau dirinya Allah. Ini ternyata informasinya sangat sempit dalam Al-Quran. Tidak banyak informasi dalam Al-Quran dan hadis berkenaan dengan zat atau dirinya Allah. Seolah-olah ini dirahasiakan oleh Allah saat ini. Maka tidak dibenarkan bagi kita berpikir terlalu bebas mengenai zatnya Allah. Berpikir terlalu detail tentang zatnya Allah. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena dalil yang membicarakan zat itu sangat sempit, sangat sedikit, yang artinya kita harus membatasi diri juga. Ayat yang menjelaskan zat Allah itu simple. Allah cuma mengatakan lam yalid wa lam yulad. Itulah zatnya Allah. Zatnya Allah itu tidak beranak, tidak diperanakkan. Titik. Baik. Tetapi ma'rifatullah yang kedua, yakni mengenali sifat-sifat Allah, ini sangat panjang lebar bicaranya dalam Al-Quran. Termasuk kajian kita Asmaul Husna, ini dalam rangka mengkaji sifat-sifatnya Allah yang sangat luas itu. Kemudian ma'rifatullah yang ketiga adalah mengenali af'al, perbuatan-perbuatan Allah. Dan ini jauh lebih luas lagi daripada mengenali sifat Allah. Mengenali sifat Allah sangat luas, tapi mengenali perbuatan Allah sangatlah luas. Semua kenyataan-kenyataan, peristiwa-peristiwa dalam kehidupan kita itu semuanya keputusan Allah. Anda lihat, Anda dengar banjir bandang di wilayah Sumatera, itu keputusan Allah. Anda lihat air hujan turun, itu keputusan dan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua peristiwa dalam kehidupan kita pribadi atau dalam kehidupan seluruh dunia, semua peristiwa-peristiwa ini adalah keputusannya Allah dan ketetapannya Allah. Ini dinamakan af'al, perbuatan. Nah, tugas kita ibu-ibu sekalian yang saya hormati dalam belajar Asmaul Husna ini adalah mempelajari sifat Allah dan nama-nama Allah, lalu menghubungkan nama dan sifat itu ke alam nyata. Itu yang dinamakan tadabbur. Tadabbur itu artinya merenungkan. Merenungkan dalam arti nama Allah dan sifat Allah yang Anda udah pelajari, hubungkan dengan kehidupan nyata. Misalnya Allah Ar-Rahmanir Rahim, ya, Anda pelajari Ar-Rahmanir Rahim itu, kemudian hubungkan, turunkan ke alam nyata Anda dan ke alam nyata orang lain. Baik. Ibu sekalian yang saya hormati, insya Allah kali ini kajian Asmaul Husna memasuki pembahasan pada nama Allah yang ke-53.
Nama Allah yang ke-53 adalah Al-Hasib. Di antara keistimewaan nama Al-Hasib adalah adanya zikir sehubungan dengan nama Al-Hasib. Ibu, tidak semua nama Allah itu ada zikirnya. Misalnya nama Allah Ar-Razzaq, apakah ada zikirnya? Tidak ada. Doanya tentu saja bebas, tapi kalau zikirnya tidak ada. Tetapi nama Allah Al-Hasib, di antara keistimewaannya ada zikirnya. Apa zikir sehari-hari kita sehubungan dengan nama Al-Hasib? Ada dua. Pertama adalah zikir yang berbunyi hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbuna itu pengembangan kata dari Al-Hasib. Jadi hasbunallah itu zikir sehubungan dengan nama Al-Hasib. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil ini zikir sebab, bukan zikir waktu. Apa bedanya? Kalau zikir waktu berarti ada waktu tertentunya. Misalnya pagi hari, misalnya selesai salat, itu zikir waktu. Zikir waktu ini dinamakan juga dengan wirid. Jadi zikir yang dirutinkan pada waktu tertentu dinamakan dengan wirid. Tetapi ada zikir yang tidak berhubungan dengan waktu, tapi berhubungan dengan sebab. Zikir berhubungan dengan sebab ini tidak dinamakan wirid. Kalau begitu, antara zikir dan wirid mana yang lebih tinggi? Wirid lebih tinggi. Karena wirid itu adalah zikir yang waktunya rutin. Tapi kalau zikir yang bukan wirid, itu zikir tapi tidak ada waktu rutinnya. Tidak ada waktu rutinnya, iya. Karena dia berhubungan dengan keadaan tertentu. Baik. Hasbunallah wa ni'mal wakil ini bukan zikir dalam artian wirid, tetapi dia zikir khusus keadaan tertentu. Hubungannya bukan dengan waktu, tapi hubungannya dengan keadaan. Misalnya Anda sedang ketakutan, misalnya Anda sedang khawatir, misalnya Anda sedang cemas. Ibu yang saya hormati, kecemasan kita, kekhawatiran kita, ketakutan kita memang tidak nyaman, Ibu. Nggak nyaman kan? Tapi walaupun tidak nyaman, keadaan tersebut keuntungan yang sangat luar biasa. Karena dalam agama kita ditegaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa setiap kecemasan kita itu menghapus dosa, setiap kegelisahan kita itu menghapus dosa. Maka kalau Anda cemas, Anda takut, Anda gelisah, jangan fokus pada gelisahnya, tapi fokus juga pada ampunannya. Bandingannya, cemas Anda itu sama dengan obat pahit. Jangan fokus pahitnya, fokus pada sembuhnya.
Jamu itu kan pahit kan, udah pahit bau kan. Kalau Anda fokus bau dan pahitnya, Anda nggak mau minum jamu. Tapi karena Anda fokus pada sembuhnya, akhirnya Anda menikmati bau dan pahitnya jamu. Begitu juga dengan kegelisahan. Kegelisahan kita, cemas kita, khawatir kita itu jamu, bau dan pahit. Kalau Anda fokus bau dan pahitnya, Anda akan menolak. Tapi kalau Anda fokus bahwa jamu pahit bernama gelisah ini ternyata menyembuhkan dosa. Kalau Anda fokus pada kesembuhannya, maka Anda akan menikmati baunya, menikmati pahitnya. Kenapa? Karena Anda lebih mengharapkan kesembuhan. Anda lebih menghargai kesembuhannya. Pahit baunya itu nilai 7, tapi sembuhnya nilai 100. Anda nikmati saja pahit dan bau itu karena besarnya nilai kesembuhan. Nah, baik ibu-ibu, gelisah kita, cemas kita, jangan lihat baunya, jangan lihat pahitnya, tapi lihatlah bahwa dia memberikan kita kesembuhan. Kesembuhan apa? Kesembuhan dari dosa. Dosa kita ini banyak, istighfar kita sedikit. Dosa kita besar, taubat kita kecil. Tidak cukup. Maka datanglah gelisah kita, muncullah sedih kita, datanglah cemas kita. Ini semuanya caranya Allah agar dosa yang tak terhapus dengan kebaikan menjadi hapus dengan kesedihan. Ini nomor 1. Nomor dua ibu, agar kesedihan Anda, gelisah dan takut Anda tidak berlebihan menjadi stres. Caranya bagaimana? Caranya Anda ke Pelabuhan Ratu, pulang dari Pelabuhan Ratu gelisahnya datang lagi. Ternyata bukan begitu caranya menetralisir kegelisahan. Caranya bagaimana? Ucapkan nama Allah. Apa nama Allah diucapkan dalam kegelisahan? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ibu, kalau Anda lihat ayat Al-Imran ayat 173 dan ayat 174, kalau tidak salah ini pernah kita bahas. Ayat berapa tadi? 173, 174. Pada ayat 173 itu Allah berfirman, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Orang-orang Madinah, dalam hal ini Nabi kita dan para sahabat, diteror. Apa terornya? Innan nasa qad jama'u lakum. Orang-orang Mekah sudah menyiapkan pasukan besar untuk menghantam kalian. Jadi takutlah. Bahasa gampangnya, pasukan multinasional ada di pinggir Madinah, hati-hati. Rudalnya banyak, meriamnya banyak, hati-hati kalian. Jadi Nabi SAW dan para sahabat ditakut-takuti, diteror. Takutkah para sahabat ibu-ibu? Ya takut. Kalau ada ketakutan tak takut itu orang gak waras. Orang waras itu ada ketakutan, dia takut. Sebab kalau ada takut barulah kita menghindar atau barulah kita melawan. Kalau tidak ada rasa takut, tidak ada sikap menghindar.
Kalau tidak ada rasa takut, nggak ada perlawanan. Maka rasa takut ini perlu agar kita menghindar atau agar kita melawan. Jadi sahabat-sahabat Nabi ditakut-takutin, hati-hati ya Madinah, kalian dalam bahaya. Pasukan multi luar biasa udah disiapin Mekah untuk obrak-abrik Madinah. Hati-hati kalian. Ini ketakutan, ini kecemasan, ini kegelisahan. Ternyata ibu-ibu, sahabat Nabi melakukan dua hal. Sahabat Nabi melakukan dua hal. Mereka takut, mereka gelisah, tapi mereka nggak lantas menjadi kalah. Mereka melakukan dua hal untuk kegelisahan mereka. Apa yang pertama? Fazadahum imanan. Ketakutan itu membuat iman mereka naik. Ini nomor satu. Naikkan keimanan Anda di dalam ketakutan. Jangan sampai Anda udah gelisah, iman Anda turun. Sehingga masalah Anda menjadi dua. Gelisah Anda masalah, iman Anda turun, itu masalah lebih besar lagi. Jadi menurut Al-Quran bagaimana? Kalau kita dalam keadaan takut, kita sedang gelisah, apa yang mesti kita lakukan? Naikkan iman. Naikkan iman. Pertanyaan, bagaimana saya menaikkan iman? Jawabannya, jadikan ketakutan ini tawakal kepada Allah. Itu namanya menaikkan keimanan. Saya khawatir deh masa depan anak-anak. Ya sudah, tawakal kepada Allah. Begitu kegelisahan itu Anda ubah menjadi tawakal, berarti Anda telah menaikkan iman terhadap kegelisahan. Masalah kita, ibu tahu nggak? Iman kita kalah dengan gelisah. Makanya Al-Quran mengatakan, naikkan iman agar gelisah itu kalah dengan iman. Artinya manusia dalam gelisah ada dua macam. Ada orang yang gelisahnya kalah oleh iman. Tapi ada juga orang yang imannya kalah terhadap gelisah. Kalau yang kalah adalah iman ini kalah terhadap gelisah, itu segala-galanya kekalahan. Anda gak akan menang lagi, itu sudah. Tapi kalau justru gelisah ini yang kalah terhadap iman, Anda akan menang. Makanya kalau Anda sudah gelisah, hitung-hitungannya, ini saya gelisah, yang menang mana? Iman saya yang menang terhadap gelisah, atau gelisah yang menang terhadap iman? Ini hitung-hitungannya. Lantas apa bimbingan Al-Quran? Al-Quran mengatakan kalau udah gelisah naikkan iman. Caranya bagaimana? Jadikan gelisah itu tawakal. Jadikan gelisah itu tawakal. Allahu Akbar. Ibu, apa tawakal itu? Tawakal itu melepaskan pikiran kepada Allah. Anda tahu kenapa Anda gelisah? Karena Anda mikirin. Lantas apa itu tawakal? Lepaskan pikiran itu. Kalau pikiran itu Anda udah lepasin, berarti Anda tidak lagi terbebani pikiran. Oh, pikiran saya lagi terbebani. Oh, karena Anda nggak lepasin. Lepasin pikiran itu. Itulah tawakal. Lepaskan pikiran itu untuk Allah. Misalnya Anda berdoa kepada Allah, ya Allah, ini gelisahku, ambillah ya Allah semuanya. Aku udah nggak mampu. Ambillah ya Allah semua persoalanku. Aku udah nggak mampu. Ambillah ya Allah gelisahku. Aku udah kalah.
Kalau masih ada persoalan itu yang Anda sisakan di pikiran, itu yang menjadi beban. Apa itu tawakal? Tawakal itu saat semua pikiran semuanya Anda lepasin kepada Allah. Sudah? Baik. Apa kata-kata Anda melepaskan pikiran itu untuk Allah? Kata-katanya adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah, cukuplah Allah bagi kami, cukup. Nah, itu tadi nama Allah Al-Hasib. Cukup Allah, cukup. Apa arti cukup itu? Tentara belum cukup kalau Allah tidak ada. Pengadilan belum cukup kalau Allah tidak ada. Presiden pun tidak cukup kalau Allah tidak ada. Hasbunallah, cukupku adalah Allah. Aku nggak tercukupi hanya dengan manusia walau set level presiden. Saya nggak tercukupi. Saya hanya tercukupi dengan Al-Hasib yang maha mencukupi. Yang maha mencukupi. Baik, hasbunallah, cukuplah Allah bagiku, cukup. Si fulan membantu, iya, tidak cukup. Dokter membantu, iya, tapi tidak cukup. Semua orang bisa membantu, tapi tidak ada orang yang bisa memberikan cukup. Dokter bisa membantu, polisi bisa membantu, pengadilan, pengacara bisa membantu, tapi semuanya cuma bantuan. Dan bantuan-bantuan ini tidak menyelesaikan masalah sampai Anda mendapatkan cukup. Ibu, kenapa kita gelisah? Karena tidak ada yang bantu. Kita gelisah walau banyak yang bantu, kalau gelisah ini belum sampai di titik cukup. Jadi saya baru tenang kalau saya dapatkan cukup. Saya baru tenang kalau saya dapatkan cukup. Pertanyaan, di tangan siapa cukup itu? Ternyata hanya di tangan Allah. Bapak Presiden ngasih uang sebanyak-banyaknya, tapi boleh jadi cukup saya itu bukan dengan uang. Dokter sedunia bisa jadi mengobati Anda, tapi boleh jadi Anda nggak cukup dengan dokter. Karena cukup itu cuma satu, Allah Azza wa Jalla. Manusia bisa memberikan banyak hal, tapi tidak ada manusia yang bisa memberikan. Tidak ada manusia yang bisa memberikan cukup. Siapa yang bisa memberikan cukup? Allah. Makanya Allah menamai dirinya dengan Al-Hasib. Arti dari Al-Hasib, Allah maha mencukupi. Nah, ada satu hadis bagus sekali, Ibu. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salasatun kulluhum dhaminun 'ala Allah." Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ada 3 macam orang, mereka semua dalam jaminan Allah. Mereka semua dalam jaminan Allah. Kulluhum dhaminun Allah. Mereka bertiga ini dijamin oleh Allah. Jamin maksudnya apa? Jamin maksudnya 2. In asya kufi wa in mata dakhalal jannah. Itu jaminannya. Kalau dia hidup panjang usia, Allah berikan cukup. Tapi kalau dia mati, Allah masukkan surga. Ibu masih kurang dengan 2 itu atau udah cukup? Saya ulangi ya, kata Nabi, ada 3 orang yang dijamin oleh Allah. Apa jaminannya? In asya kufi wa in mata dakhalal jannah. Kalau dia masih hidup, Allah mencukupi segala kebutuhannya. Tapi kalau dia mati, dia masuk surga. Masih kurang gak itu? Hidupnya dicukupi, matinya masuk surga, masih kurang kan?
Hidupnya dicukupi. Dicukupi maksudnya apa? Sehatnya dicukupi, keselamatannya dicukupi, kebahagiaannya dicukupi, dicukupi segala-galanya. 3 orang berada dalam jaminan Allah. Hidup mereka dicukupi, mati mereka masuk surga. Itu jaminannya. Jaminannya 2, hidupnya dicukupi, matinya masuk. Berapa orang tadi? 3. Oke. Siapa yang pertama? Yang pertama kata Nabi kita, man dakhala baitahu bisalam. Siapa yang selalu masuk rumah dengan ucapkan salam. Allahu Akbar. Susah apa gampang Ibu? Tapi sering dilalaikan. Lupa. Nah, mulai hari ini kasih tahu suami, kasih tahu anak-anak. Kita satu rumah ini harus dijamin oleh Allah. Hidupnya cukup, matinya surga. Itu jaminan. Itu jaminannya Allah. Syaratnya apa? Setiap masuk rumah ucapkan salam. Atas dasar hadis ini ternyata ketika Anda masuk rumah Anda katakan Assalamualaikum. Keselamatan atas kalian, selamat. Apa arti selamat? Selamat ini artinya hidup kalian selamat dicukupi, akhirat kalian selamat masuk surga. Assalamualaikum artinya keselamatan atas. Selamat apa? Selamat yang dimaksud 2. Selamat bahwa hidup kalian dicukupi, selamat bahwa akhirat kalian masuk surga. Ini bedanya belajar dan tidak belajar. Kalau tidak belajar, salam ya salam. Sekarang hari ini Anda udah tahu ternyata salamnya Anda masuk rumah, hasilnya jaminan. Bukan jaminannya jaminan Bapak Menteri, ya, tapi jaminannya jaminan Allah. Jaminannya 2 tadi. Kalau Anda masih usia panjang, Allah akan cukupi. Tapi kalau Anda wafat, masuk surga. Itu 2 jaminan. Udah berapa? Baik. Nomor 2, siapa lagi yang mendapatkan jaminan itu? Kata Nabi SAW, wa man kharaja ilal masjid. Seseorang yang salat 5 waktunya selalu ke masjid. Ini berarti bapak. Kalau ibu-ibu tidak ikut, bapak-bapak saja. Jaminan yang ketiga, ini susah. Wa man kharaja fi sabilillah. Orang yang pergi berjihad fi sabilillah. Nah, jadi jaminan nomor 3 ini berat. Jaminan nomor 2 untuk bapak-bapak. Jaminan nomor 3 untuk kita semua. Baiklah Ibu, kita kembali kepada kajian kita. Kalau sudah terjadi kegelisahan, kalau kita sudah berhadapan dengan ancaman, naikkan iman. Caranya bagaimana? Segera jadikan kegelisahan Anda itu tawakal. Apa itu tawakal? Tawakal itu melepaskan pikiran kepada Allah. Ya Allah, ini gelisahku, aku dah tak kuat. Ya Allah, ambil gelisahku. Ambil semuanya ya Allah, jangan sisakan, aku dah tak kuat. Cuman bagaimana bahasanya melepaskan pikiran ini kepada Allah? Bahasanya apa tadi? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah tadi cukuplah Allah bagi kami. Wa ni'mal wakil apa artinya? Ya Allah, Engkau sebaik-baik wakil. Sebaik-baik. Ya Allah, ini gelisahku, aku gak kuat, Engkaulah wakilku. Ya Allah, ini pikiranku, aku gak mampu, Engkaulah wakilku. Nah, ibu sekalian yang saya hormati, jadi ini dia, hasbunallah wa ni'mal wakil. Lakukan 2 hal ini.
Apapun gelisah Anda lakukan dua hal. Pertama tadi apa? Naikkan iman. Caranya tawakalkan segala kegelisahan itu. Nomor dua, apa yang mesti Anda lakukan? Ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi apapun gelisahnya lakukan dua hal. Pertama, naikkan iman. Caranya gelisah ini segera jadikan tawakal. Nomor dua, apa yang mesti Anda lakukan? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini akad dengan Allah. Akad menyerahkan persoalan kepada Allah adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Muawiyah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, apabila seorang hamba telah mengucapkan hasbunallah, berarti ia telah melimpahkan perkaranya kepada Allah. Dan Allah akan mengambil alih perkara itu 100%. Allah akan ambil alih 100%, tapi dengan catatan Anda pun melimpahkan perkaranya 100%. Anda tahu kenapa Allah tidak mau nanganin persoalan Anda 100%? Karena sekian persen perkara ini masih Anda percayakan kepada manusia. Anda pergi berobat ke dokter, iya. Percaya Anda berapa persen? 2% saya percaya dokter. Aduh, 2% percaya Anda kepada dokter berarti 2% Anda belum utuh kepada Allah Azza wa Jalla. Terus bagaimana dong? Berobat saja untuk lahiriahnya, tapi soal percaya itu soal hati. Percaya itu soal, karena percaya soal hati, tidak usah percaya itu berikan ke dokter, ke tentara, ke pengadilan. Percaya Anda 100% kepada Allah. Maka 1% percaya Anda kepada selain Allah, kepada dokter, kepada pengadilan misalnya, 1% saja Anda percaya kepada mereka, ini berarti Anda tidak 100% kepada Allah. Kalau Anda tidak 100% kepada Allah, maka Allah nggak akan ambil alih. Allah nggak akan ambil alih. Kenapa Ibu? Anda tahu tauhid? Apa itu tauhid? Esa. Nah, kalau penyerahan perkara ini kepada Allah masih 99%, 1%-nya kepada dokter, di sini berarti tauhidnya masih tidak utuh. Esanya Allah ini masih terganggu dengan 1% percaya Anda kepada dokter. Tapi ketika misalnya 100% percaya Anda kepada Allah, kepada dokter, hubungan saya dengan dokter hubungan ikhtiar, bukan hubungan percaya. Hubungan saya dengan dokter hubungan ikhtiar, bukan hubungan percaya. Ibu, kalau percayanya udah 100% kepada Allah, berarti percaya itu sudah di atas, sudah tegak dengan tauhid. Tauhid, iya. Karena Anda udah 100%, itu udah tauhid. Begitu percayanya Anda telah tegak dengan tauhid 100% kepada Allah, baik, persoalan Anda akan diambil alih oleh Allah. Makanya selama ini kita gelisah, kita doa, Allah kenapa nggak ambil alih? Kalau Anda belum 100%, berarti belum ada penyerahan secara tauhid, secara tunggal kepada Allah, 100% kepada Allah. Jadi jangan 1% pun masih tersisa untuk manusia. Nah Ibu, coba kalau Ibu pegang mushaf, lihat ayat 174-nya. Tadi kalau ada gelisah Anda lakukan berapa hal tadi? Pertama apa? Tawakal. Kedua apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Apa itu tawakal? Tawakal itu artinya melepaskan persoalan 100% kepada Allah,
Tidak 1% pun tersisa lagi kepada selain Allah. Itu tawakal. Kalau dalam kegelisahan Anda mampu melakukan dua hal ini, Anda mampu tawakalnya, lalu Anda pun banyak-banyak ucapkan hasbunallahnya, hasilnya apa? Ibu, hasilnya ada 3. Enggak, hasilnya ada 4. Hasil pertama apa? Ayat 174. Fanqalabu bi ni'matin minallah, nomor 1. Nomor 2, wa fadlin. Nomor 3, lam yamsashum su. Nomor 4, wattaba'u ridwanallah. Apa keuntungan pertama? Anda dapatkan nikmat. Nomor 2, fadlin, Anda dapatkan karunia. Nomor 3, lam yamsashum su. Keburukan yang Anda takuti gak akan terjadi. Nomor keempat, wattaba'u ridwanallah, Anda akan dapatkan ridhonya Allah. Berapa hal Anda dapatkan? Pertama apa? Yang kedua? Apa bedanya nikmat dengan karunia? Nikmat itu artinya tubuh yang sehat. Karunia itu maksudnya kebutuhan yang tercukupi. Sebab tubuhnya sehat, kebutuhannya nggak tercukupi, kurang oke juga itu. Atau misalnya uangnya banyak, tapi badannya sakit-sakitan, nggak oke juga. Makanya begitu Anda menghadapi ketakutan dengan 2 jurus, jurus pertama tawakal, jurus kedua zikir yang berbunyi hasbunallah. Pertama kali Anda dapatkan fanqalabu bi ni'matin minallah. Anda dapatkan nikmat. Apa tadi nikmat? Kesehatan fisik. Wa fadlin, karunia. Apa tadi karunia? Kebutuhan dicukupi. Nomor 3, apa keuntungannya? Lam yamsashum su. Ternyata keburukan yang Anda khawatirkan itu enggak terjadi sama sekali. Enggak terjadi. Enggak terjadi sama sekali. Keuntungan terbesar adalah nomor 4. Apa nomor 4, Ibu? Wattaba'u ridwanallah. Anda mendapatkan ridho dari Allah Azza wa Jalla. Ibu, selain ridhonya Allah enggak ada lagi tujuan terbaik kita. Allah lihat Anda nih, lalu Allah mengatakan, hambaku aku ridho kepada. Ya Allah. Ibu tahu arti ridho enggak? Ridho itu bahasa gampangnya puas. Ridho kepada Allah karena aku puas dengan Allah. Tapi yang saya tanyakan, tadi yang keempat adalah ridho, bukan? Pertanyaannya adalah, Anda ridho Allah atau Allah yang ridho Anda? Ya Allah, Allah yang ridho Anda. Allah yang ridho Anda. Allah mengatakan, hambaku aku puas denganmu ya. Allah yang puas dengan Anda. Nah, baik jemaah sekalian. Jadi kembali, nama Allah Al-Hasib. Apa istimewanya Al-Hasib ini? Pertama, Al-Hasib ini ada zikirnya. Apa zikirnya tadi? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini zikir konteksnya Anda gelisah. Konteksnya Anda sedang menyerahkan persoalan kepada Allah. Baik. Ada zikir lagi yang kedua, Ibu, masih hubungannya dengan Al-Hasib. Zikir yang kedua hasbunallah, tapi tidak ada wa ni'mal wakilnya. Hasbunallah tapi tidak ada ni'mal. Hasbunallah itu saja. Kapan itu? Konteksnya apa? Konteksnya kalau Anda sedang nerima. Kalau yang tadi konteksnya apa? Sewaktu Anda sedang menyerahkan persoalan kepada Allah, maka ada wa ni'mal wakil. Tapi hasbunallah tanpa wa ni'mal wakil, konteksnya ketika Anda sedang menerima. Menerima apa?
hari ini Anda menerima gaji, sudah ucapkan hasbunallah. Hari ini Anda dagang, selesai dagang, hitung, oh saya dapat cuma 100.000 untung. Ucapkan apa? Pakai wa ni'mal wakil enggak? Karena ini untuk menerima. Besok bagi-bagi harta waris, ternyata bagian Anda 700 juta. Ucapkan apa? Pakai wa ni'mal wakil enggak? Kenapa? Karena ini konteksnya menerima, bukan memasrahkan. Dalilnya mana dalilnya? Ayat 59 dalam surat At-Taubah. Ayat 59 dalam surat At-Taubah. Ayat berapa tadi, Bu? Surat apa tadi? Oke. Dalam ayat itu, ayat 59 surat At-Taubah itu, Allah mengajari 4 adab saat menerima sesuatu. Apapun yang Anda terima, Anda nerima gaji, Anda ngitung keuntungan dagang, Anda nerima bagi waris, atau Anda nerima hadiah, apapun yang Anda terima, adabnya ada 4. Adabnya ada 4. Adab yang pertama apa? Ridho. Adab yang pertama ridho. Adab yang kedua, ucapkan hasbunallah. Tidak pakai wa ni'mal wakil. Adab yang ketiga, akui Allah. Mengakui Allah, ini nomor 3. Mengakui dan membanggakan Allah, ini nomor 3. Adab yang keempat apa? Makin optimis kepada Allah. Makin optimis kepada Allah. Itu adab menerima apapun yang Anda terima. Nerima gaji, nerima keuntungan, nerima setoran, nerima bagian waris, nerima hadiah. Entah apapun yang Anda terima, adabnya ada 3. Oke. Adab yang pertama tadi apa? Walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluh. Adab yang pertama ridho. Apa itu ridho? Terima tanpa protes. Kita udah bagi waris, kamu dapat 700 juta. Kok cuma segini? Oh, Anda sudah menyimpang. Adabnya menerima yang pertama ridho, jangan protes. Cuma 700 juta, ya udah gak apa-apa. Hari ini Anda tutup dagang, berapa untung? Dari pagi saya dagang untung cuma 50.000. Terus kemana? Ridho, jangan protes. Dari pagi loh kok cuma segini, Anda protes. Begitu Anda protes, Anda sudah menyimpang. Adab yang pertama apa? Ridho. Adab yang kedua apa? Wa qalu hasbunallah. Ucapkan hasbunallah. Cukuplah Allah bagi kami. Kamu dapat bonus ya? Berapa? Kamu dapat bonus 4 juta. Yang lain 5 juta. Yang lain lagi 10 juta. Saya 4 juta. Iya, hasbunallah. Hasbunallah. Saya tidak perlu angkanya, yang saya butuhkan cukupnya. 10 juta tidak cukup, 4 juta cukup, mending mana? 10 juta cukup. Ibu, kalau Allah ngasih cukup, Allah itu ngasih cukup tidak selalu dengan hitungan angka. Berapa Anda dapat? Oh, saya dapat bonus
bulan ini 20 juta. Besar kali, saya cuma 4 juta. 20 juta tapi anakku nomor 1 lagi masalah, anakku nomor 2 juga masalah. Akhirnya 20 juta masih kurang. Tuh. 20 jutanya masih kurang. Tapi Anda 4 juta, iya. Anakku pertama beasiswa, anakku kedua sehat walafiat. 4 juta, 2 juta masih ketabung. Tuh kan? Cukup. Jadi oleh sebab itu angkanya berapa nggak penting, yang penting apa? Cukup. Kalau Anda ingin cukup, segera ucapkan apa tadi? Hasbunallah. Nanti di hari Minggu misalnya Bapak bilang, Ibu ini belanja seminggu ya. Bapak ngasih belanja di hari apa? Ya anggaplah hari Minggu. Ini belanja seminggu berapa? Ini 500.000. Hasbunallah. Jangan protesnya nomor 1. 500.000 mana cukup? Oh. Anda jangan pakai hitung-hitungan angka. Pertama tadi ridho, yang kedua ucapkan Anda akan lihat keajaiban itu. Begitu belanja tadi Anda terima, pertama ridho, kedua hasbunallah, Anda akan lihat bagaimana 500.000 ternyata masih ketabung 100.000. Akan diberikan Allah kecukupan. Allah nggak janji ngasih angka besar, tapi Allah janji ngasih cukup. Dan yang kita butuhkan itu cukup, bukan angkanya. Kalau yang dicari itu angka, capeknya setengah mati, ujung-ujungnya nggak cukup. Tapi kalau yang Anda cari itu cukup, Anda nggak capek dan Anda gampang istirahat. Ini adab kedua. Adab ketiga apa tadi? Sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluh. Apa adab yang ketiga? Mengakui Allah. Kadang-kadang kita udah dapatin sesuatu yang diakuin manusia. Kamu dapat bonus ya? Saya dapat bonus dari perusahaan. Kamu saya dapat door prize dari seorang kawan. Siapa yang Anda akui? Yang Anda akui ya perusahaan, kawan. Kenapa nggak ngakuin Allah? Cara ngakuin Allah itu gampang. Caranya gimana? Alhamdulillah. Dengan mengucapkan alhamdulillah Anda sudah mengakui Allah. Kamu dapat bonus. Alhamdulillah dapat bonus dari perusahaan. Ketika Anda sebutkan alhamdulillah, Anda udah mengakui Allah. Bahkan Anda sudah membanggakan Allah. Baru di nomor 2 Anda sebutkan perusahaannya. Saya dapat bonus dari perusahaan, alhamdulillah, bagus. Nomor 2, saya dapat bonus alhamdulillah dari perusahaan. Mana yang lebih bagus itu? Alhamdulillah dari perusahaan. Nomor 2, dari perusahaan alhamdulillah. Mana yang lebih baik? Iya, nama Allahnya nomor 1 itu lebih baik. Jadi jangan sampai Anda menerima apapun dari manusia lantas yang Anda akui manusianya. Jangan. Walau Anda dapatkan sesuatu dari manusia, tetap saja nomor 1 Anda akui Allah. Manusianya tak diakui, salah. Akui juga manusianya. Nabi kita bersabda, "Man la yashkurin nas, la yashkurillah." Kalau kalian tak syukur manusia, berarti kalian pun tak syukur kepada. Berarti manusia juga harus diakui. Yang salah itu kalau manusianya diakui, Allah nggak diakui. Nah, kalau sebab itu yang pertama, akui Allah, nomor 2 akui manusianya. Itu adab yang keberapa? Adab yang keempat, inna ilallahi raghibun. Sesungguhnya kami penuh harap kepada Allah. Adab yang keempat adalah optimis kepada.
Maksudnya gini, kalau hari ini Allah udah kasih, mestinya Anda lebih optimis lagi besok. Hari ini Allah udah kasih, berarti besok Allah bakal kasih lagi. Itu dia. Hari ini Allah udah kasih, besok Allah akan kasih lagi. Hari ini Allah udah nolong, berarti besok Allah akan nolong lagi. Hari ini Allah kasih jalan keluar, berarti besok akan Allah kasih jalan keluar lagi. Ibu yang saya hormati, apa yang Allah kasih hari ini seharusnya membesarkan optimis Anda untuk esok. Saya ulangi, apa yang Allah kasih hari ini seharusnya membesarkan optimisme Anda untuk banyak orang-orang dangkal Ibu. Berapa usia Anda? Usia saya 60 tahun. Terus saya khawatir besok lusa ini bagaimana? Masya Allah. Kamu udah hidup 60 tahun. Selama 60 tahun Allah abaikan kamu atau Allah perhatikan? Selama 60 tahun ini sih Allah perhatiin. 60 tahun Allah perhatikan kamu. Kenapa untuk esok lusa yang tinggal berapa hari lagi justru kamu ragu? Banyak orang begitu enggak? 60 tahun Allah jaga Anda. Kenapa untuk esok lusa lantas Anda ragu? Makanya tadi kaidah menerima kebaikan nomor 4 apa? Makin optimis kepada Allah. Hari ini Allah udah ngasih aku kesehatan, insya Allah besok Allah akan kasih lagi. Hari ini Allah udah kasih aku pertolongan, insya Allah besok Allah akan kasih aku pertolongan lagi. Semua pemberian Allah hari ini seharusnya membesarkan optimisme Anda untuk besok, lusa, dan selanjutnya. Baik, ini zikir al-hasib yang kedua. Zikir al-hasib yang pertama tadi, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ini saat memasrahkan persoalan. Zikir al-hasib yang kedua, hasbunallah tanpa wa ni'mal wakil. Ini khusus untuk menerima kebaikan. Zikir al-hasib yang ketiga ibu-ibu, ini terkait waktu. Ini terkait waktu. Alias pagi dan sore. Pagi selesai subuh, sore selesai asar. Apa zikirnya? Zikirnya ayat terakhir dalam surat At-Taubah. Apa bunyinya? Hasbiyallah. Di akhir ayat itu Allah berfirman, fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Zikirnya agak panjang. Hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil. Berapa kali pagi? 7. Berapa kali sore? 7 juga. 7 kali pagi, 7 kali sore, 7 kali sehubungan dengan waktu. Ini berarti wirid. Ini berarti karena hubungannya dengan waktu. Kalau hasbiyallah wa ni'mal wakil, hasbunallah, ini tidak berhubungan dengan waktu, maka tidak dinamakan wirid. Tapi kalau hasbiyallah la ilaha illahu, ini hubungannya dengan waktu pagi dan sore, maka dinamakan dengan wirid. Nah, ibu yang saya hormati, coba dengar ya kata Nabi kita, bahasa gampangnya nih. Kalian mau enggak urusan hari ini semuanya ditangani oleh Allah? Kalau begitu, di pagi hari ucapkan 7 kali. Hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Begitu selesai subuh Anda baca 7 kali, berarti urusan selama 12 jam ke depan semuanya akan ditangani oleh Allah. Anda naik kendaraan ditangani oleh Allah.
Anda berdagang ditangani oleh Allah. Ya, Anda menandatangani satu akad kerjasama ditangani oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau persoalan Anda ditangani oleh Allah, terjadikah persoalan? Enggak terjadi. Oleh sebab itu, selesai salat subuh, bacakan zikir tadi 7 kali. Apa keuntungannya? Seluruh urusan 12 jam ke depan akan ditangani oleh Allah Azza wa Jalla. Baik. Nanti selesai salat asar, bacakan lagi 7 kali. Apa keuntungannya? Semua urusan Anda satu malam sampai besok pagi, semua persoalan ini akan diambil alih oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi oleh sebab itu tinggal dihafal saja. Oh, ada yang bilang ini zikirnya hadisnya dhaif. Oh, ada yang mengatakan itu, tapi yang betul hadisnya hasan. Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau menyebutkan zikir ini dengan beberapa riwayat, yang artinya zikir ini riwayatnya berkualitas hasan. Baik, kalau gitu selesai Anda sholat subuh, zikir sholat dulu tentunya. Selesai zikir sholat, baru masuk zikir pagi. Di dalam zikir pagi bacakan ini dia, Hasbi Allah, la ilaha illahu, alaihi tawakkaltu, wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbi Allah, cukuplah Allah bagi saya, cukup. Yang lain-lain gak cukup. Uang tidak cukup. Yang lain-lain tidak ada yang cukup. Pokoknya aku cukup dengan Allah saja. Hasbi Allah. Kenapa aku cukup dengan Allah? La ilaha illahu. Karena tidak ada Tuhan selain dia. Makanya dia satu-satunya cukupku. Alaihi tawakkaltu. Kepadanya segala urusan aku serahkan. Alaihi tawakkaltu. Kepadanya segala urusan aku serahkan. Wa huwa rabbul arsyil azim. Dan dialah Rabbnya arasy yang maha. Dan dialah Rabbnya arasy yang agung. Nah, baik Ibu. Jadi kita belum kaji Al-Hasib sebetulnya. Kita baru mengatakan Al-Hasib zikirnya ada 3. Zikir pertamanya apa? Zikir kedua apa? Zikir yang ketiga apa? Hasbi Allah la ilaha illahu. Baik Ibu, saya ingin sampaikan tadi bahwa tidak semua nama Allah itu ada zikirnya. Nah, Al-Hasib ini termasuk nama Allah yang ada zikirnya. Tadi kita udah kasih tahu zikirnya ada 3. Ibu kembali ke buku. Penulis mengatakan Al-Hasib artinya ada 2. Pertama, maha memperhitungkan. Kedua adalah maha mencukupi atau menjaga. Baik, makna pertamanya apa? Al-Hasib artinya maha memperhitungkan. Maha memperhitungkan, iya. Nah, kalau Allah maha memperhitungkan, ini artinya 2. Yang pertama, Allah akan menghitung-hitung kejahatan kita. Nomor 2, itu artinya Allah juga akan menghitung kebaikan kita. Allah maha memperhitungkan dengan 2 arti. Allah akan memperhitungkan kebaikan. Dan Allah maha memperhitungkan Allah akan memperhitungkan kejahatan. Baik jemaah sekalian, kalau Anda sadar bahwa Allah akan menghitung, ya Allah, manusia sekarang, jangankan yang sekarang, bahkan kita juga kadang-kadang, apa jahatnya manusia termasuk kita? Kita sering lupa menghitung kebaikan orang. Waalaikumsalam, masuk atau apa?
Oh, itu anak berkah itu. Itu anak berkah, dia doakan kita semua selamat. Ibu, manusia pertama kebaikannya tak kita hitung-hitung adalah orang tua, betul? Manusia pertama kebaikannya kita kurang hitung-hitung adalah kebaikan orang tua. Dan itu kejahatan kita sebagai manusia. Banyak manusia baik, tapi kebaikan mereka sering tak terhitung oleh kita. Khawatirnya kebaikan suami juga tak dihitung-hitung. Yang dihitung salahnya suami, aduh kasihan. Giliran salahnya dihitung, giliran baiknya tidak masuk hitungan. Tapi perempuan begini di Australia, bukan di sini. Kalau wanita di sini menghitung-hitung kebaikan, kalau jahatnya tidak dihitung-hitung. Insya. Tapi kalau di sana enggak. Kalau di sana enggak, salahnya suami dihitung-hitung, baiknya suami tidak masuk hitungan. Itu cukup di sana saja. Kalau di sini insya Allah enggak ada. Amin. Agama kita ini bagus banget ya. Sebenarnya ketika agama memerintahkan kita lebih menghitung kebaikan orang supaya kita tidak sakit. Karena ternyata kalau kita hitung ya, baiknya orang dengan jahatnya orang, rata-rata baiknya orang itu lebih baik. Makanya dalam agama kita dikatakan jangan bergaul dengan orang jahat. Kita nggak boleh bergaul dengan orang jahat. Eksklusif banget, enggak. Saya sedang melindungi hati saya. Kalau Anda bergaul dengan orang jahat, Anda nggak kasihan dengan diri Anda, karena orang jahat ini nanti bakal nyakitin Anda dan Anda nggak kuat. Maka dari awal agama mengatakan jangan berikan pergaulanmu kepada orang jahat. Ramah dengan orang jahat, salam dengan orang jahat, berikan mereka ramah Anda. Tapi pergaulan jangan berikan mereka. Pergaulan ini ruangan yang hanya dimasuki orang baik-baik aja. Seandainya kita telaten dalam hal ini, bahwa ruangan pergaulan kita hanya isinya orang baik, Anda itu orang yang bahagia banget. Sayangnya ruang pergaulan ini dimasuki oleh orang-orang jahat juga, makanya Anda sering gelisah. Baik, jadi Al-Hasib, Allah Maha memperhitungkan. Pertama, Allah Maha memperhitungkan kebaikan. Nomor dua, Allah Maha memperhitungkan kejahatan. Ibu, karena Allah Maha memperhitungkan, Allah tidak menghitung kalau timbangannya sekilo. Misalnya Allah bilang, kalau kebaikanmu sekilo baru dihitung. Kalau belum sekilo tidak dihitung. Rugi kita. Tapi hitungan Allah itu berbunyi, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kebaikan sebesar debu akan ada hitungannya. Tapi kejahatan sebesar debu akan ada hitungannya juga. Jadi Anda tak akan rugi. Manusia ini tidak ada yang menghitung kebaikan Anda kalau cuma sedebu. Hanya Allah yang menghitung kebaikan Anda sebesar debu, hanya Allah. Makanya, kalaupun serakah, serakahlah berbuat baik. Dari sebesar debu sampai sebesar gunung, lakukan kebaikan itu. Kebaikan sebesar gunung ada nggak Ibu? Kebaikan sebesar gunung ada nggak? Hari ini sudah dilakukan belum? Masya Allah. Nabi kita bilang begini. Saya bacakan terjemahannya biar gampang. Kata Nabi kita, kalau malam hari kalian nggak sholat malam,
Nomor 2, kalian pun gak sedekah karena agak kikir. Iya, Nabi kita ngomong kikir juga. Saya gak rubah-rubah. Nomor 3, kalian pun gak jihad karena penakut. Berapa masalah ini? Kalian gak sholat malam karena takut. Kalian gak sedekah karena kikir. Kalian tidak jihad karena pengecut. Kita banget itu. Bukan orang lain, itu kita itu. Apa solusinya? Ya Rasulullah, apa solusinya? Kata Nabi, solusinya adalah falyuksir min subhanallah wa bihamdi. Kalau begitu sebanyak-banyaknya mengucapkan subhanallah wa bihamdi. Berapa? Yo, kalau ada angkanya berarti tidak banyak. Sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya artinya jangan terbatas angka. Sebanyak-banyaknya mengucapkan subhanallah. Nah, kata Nabi kita, kalau kalian ucapkan subhanallah wa bihamdihi sebanyak-banyaknya, itu masih lebih baik daripada sedekah emas sebesar gunung Uhud untuk jihad fisabilillah. Bukan sedekah beras ya, sedekah emas. Bukan 2 gram, tapi sebesar gunung Uhud. Bukan tapi untuk jihad fisabilillah. Luar biasa itu. Sedekahnya emas, besarnya sebesar gunung Uhud, peruntukannya jihad fisabilillah. Kata Nabi, memperbanyak subhanallah wa bihamdi masih lebih baik, bukan sama, masih lebih baik daripada sedekah emas sebesar gunung Uhud fisabilillah. Ibu kapan bisa sedekah emas sebesar gunung Uhud? Bakal bisa enggak? Enggak bakal bisa kan? Tapi pahalanya ternyata bisa. Sedekah emas sebesar gunung Uhud gak mungkin, tapi pahalanya bisa. Gimana cara dapatkan pahalanya? Memperbanyak subhanallah. Ya sudah Ibu, nanti jogging, nanti Anda olahraga, nanti Anda sambil masak, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Sebanyak-banyaknya. Nggak usah pakai alat biar banyak. Kalau pakai alat itu ujungnya ngitung. Anda pakai alat tasbih atau Anda pakai alat pencet-pencet, kalau pakai alat itu artinya Anda mau ngitung. Padahal kata Nabi sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya artinya jangan, nggak usah dihitung-hitung. Sebanyak-banyaknya aja. Jadi maksudnya Allah Al-Hasib Maha memperhitungkan kebaikan mulai dari sebesar debu, kemudian memperhitungkan kejahatan walau sebesar debu juga. Sehingga gini, Al-Hasib dengan arti Maha memperhitungkan, ini kegembiraan tapi juga ketakutan. Sebab kalau Allah menghitung kebaikan, itu kebaikan, kebahagiaan. Tapi kalau Allah akan menghitung kejahatannya Allah, Ibu coba dijawab di hati aja ya. Semisal Allah Ta'ala mengatakan, wahai fulana, film CCTV hidupmu ada di tangan saya. Dari lahir sampai di usiamu yang sekarang, CCTV-nya ada di depan Allah. Gimana kalau CCTV ini ditonton suami, anak-anak, orang tuamu, abang adikmu? Mau gak? CCTV Anda dari lahir sampai sekarang di tangan siapa itu? CCTV Anda ada di tangan Allah. Sekiranya Allah mengatakan, wahai fulana, CCTV-mu dengan kualitas gambar super luar biasa, CCTV itu utuh ada di tanganku, kata Allah. Gimana kalau CCTV ini ditonton suamimu, orang tuamu, anak-anakmu, abang adikmu, om tantemu, tetanggamu? Gimana kira-kira? Ibu mau gak?
Jangankan CCTV seumur hidup, CCTV sehari semalam pun kita nggak siap ditonton orang lain. Betul? Padahal salah satu perhitungan di depan Allah nanti nonton CCTV. Perhitungan apa di depan Allah? Salah satunya apa? Allah akan menceritakan semuanya. Memang CCTV bukan CCTV duniawi ya, tapi Allah catat. CCTV-nya adalah catatan, dicatat oleh Allah. Baik, jadi itulah tadi Al-Hasib. Allah Maha memperhitungkan. Apa itu? Memperhitungkan kebaikan semuanya, memperhitungkan kejahatan semuanya. Sama dengannya apa ibu ya? Allah hitung kebaikan ibu, Allah hitung juga kejahatan ibu. Sama dengannya apa itu? Sama dengan surga atau neraka? Hah? Nih, Allah hitung kebaikan ibu, ya, lalu Allah hitung kejahatan ibu. Sama dengannya ke mana? Surga atau neraka? Ibu, ada seseorang yang udah mewakili ibu ngejawab. Ibu mau sejawab. Siapa yang mewakilinya? Seorang Badawi. Seorang Badawi ketemu Ibnu Abbas. Kata Badawi ini, Ibnu Abbas, besok siapa yang menghitung saya? Yang menghitung jahatnya saya, menghitung baiknya saya. Siapa yang menghitung saya besok? Kata Ibnu Abbas, yang akan menghitung kamu Allah. Badawi ini berdiri, sambil berdiri mengatakan, Fuztu wa Rabbil Ka'bah. Kalau yang menghitung saya Allah, pasti saya selamat. Oh. Kalau yang menghitung saya tukang dendam, pasti saya celaka. Tapi kalau yang menghitung saya Allah, pasti saya selamat. Ibnu Abbas bilang, kok pasti? Gini, kalau Allah yang menghitung saya pasti selamat, karena kalau Allah itu melihat salah, dia akan ampun. Kalau Allah lihat kejahatan saya, dia pasti kasihan. Apakah Allah menghitung saya nggak pakai gofurnya? Kalau Allah menghitung saya pakai gofurnya, Allah menghitung saya pakai Rahmanir Rahim, ya sudah, saya selamat. Bagaimana jawaban itu? Sudah cukup belum? Cukup. Tapi pelajaran paling penting dari si Arab Badawi tadi apa? Kalau Allah yang menghitung saya, berarti saya selamat. Kenapa selamat? Bukan karena baiknya saya banyak, tapi karena Allah penyayang. Kalau gitu, esok dalam hitungannya Allah, saya selamat bukan karena saya baik, tapi karena Allah baik. Kalau begitu, besok dalam perhitungan Allah, saya akan lolos bukan karena saya soleh, tapi karena Allah Ar-Rahmanir Rahim. Ibu yakin gak Allah Rahmanir Rahim? Sampai mati jangan ragu itu. Sampai mati jangan sampai ragu. Allahu Akbar. Ini sebagai penutup. Gak ada pertanyaannya. Baik. Ada satu hadis dari Nabi kita. Hadis ini sebetulnya tidak terlalu kuat. Kita ambil pelajaran aja, bukan ngambil hukum. Kalau ngambil hukum, hadisnya harus kuat. Tapi kalau cuma ngambil pelajaran, bukan hukum, maka hadis yang nggak kuat pun boleh ngambil pelajaran. Jangankan hadis dari orang lain, manusia saja boleh ngambil pelajaran. Hadis ini tidak kuat, saya sampaikan bukan untuk ngambil hukum, tapi untuk ngambil. Kata Nabi kita nanti, ada seseorang yang dihakimi oleh Allah. Dihitunglah kejahatannya, dihitunglah kebaikannya.
ternyata kejahatannya lebih banyak. Ternyata kejahatannya lebih banyak. Akhirnya Allah mengatakan seret ke neraka. Akhirnya orang ini diseret. Sembari diseret, laki-laki ini menoleh ke belakang. Diseret lagi, menoleh lagi ke belakang. Diseret lagi, menoleh lagi ke belakang. Allah bertanya, kenapa bolak-balik menoleh? Laki-laki ini mengatakan, Maha kaza zanni bika. Ya Allah, bukan ini prasangkaku kepadamu. Saya tak pernah berprasangka akan diseret seperti ini. Lalu Allah bertanya, kalau begitu apa prasangkamu tentang aku? Laki-laki ini mengatakan, prasangkaku tentang engkau bahwa engkau akan mengampuni aku. Akhirnya Allah mengatakan, hentikan. Hentikan, kata Allah, sekarang masukkan dia ke surga. Dia tidak dapatkan surga dengan amalnya, tapi dengan prasangkanya. Saya katakan, walaupun hadis ini tidak terlalu kuat, tapi maknanya sahih. Sebab Allah berfirman dalam hadis qudsi, Ana inda dhanni abdi bi. Aku akan berikan prasangka hambaku. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Ibu. Tidak ada yang paling pemurah dari Allah. Ternyata Allah itu ngasih bukan karena Anda minta, sekedar berprasangka pun Allah udah ngasih. Allah ngasih gak mesti Anda harus minta, sekedar berprasangka pun Allah udah ngasih. Makanya saya katakan tadi, entah lusa Anda meninggal dunia, pastikan Anda meninggal hati Anda penuh dengan nama Allah Ar-Rahmanir Rahim. Ya Allah, aku tidak meninggal dengan amalku yang banyak, tapi aku akan meninggal dengan keyakinan penuhku bahwa Engkau Ar-Rahmanir Rahim terhadap aku. Dengan keyakinan penuhku bahwa Engkau Al-Ghafur. Ibu, mana yang lebih baik ya? Seorang yang meninggal dengan amal yang baik, yang banyak, tapi dengan hati yang berprasangka buruk kepada Allah. Satu. Nomor dua, seseorang meninggal dengan amal yang apa adanya, tapi hatinya sepenuhnya terisi dengan prasangka baik kepada Allah. Mana yang lebih baik? Nomor dua. Makanya oleh sebab itu, sekali lagi sebagai penutup, kalau kita tidak mampu mati dengan amal yang banyak, kalau begitu matilah dengan prasangka yang baik kepada Allah. Matilah dengan prasangka yang baik kepada Allah. Nanti jelang mati, kapanpun saatnya, sebelum Anda mengucapkan la ilaha illallah, katakan, Ya Allah, sebesar debu saya tidak ragu bahwa Engkau Ar-Rahmanir Rahim kepada hamba-Mu ini. La ilaha illallah, udah selesai. Nabi kita bersabda, La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna bi rabbih. Kata Nabi, jangan mati kecuali membawa prasangka baik kepada Allah. Baik. Jemaah sekalian yang saya hormati, sampai di sini kajian kita. Kita belum masuk buku ini. Ya, nanti bolehlah kita ulang sekali lah. Kita pertemuan kedua lagi. Ibu, nama Allah ini kalau dibicarakan sepanjang hayat juga nggak ada selesainya. Karena kita berbicara tentang yang maha besar. Baik. Tidak ada pertanyaan, kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.